Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang di HDCX Madilog. Mari berdiskusi dan berdialog 21.0. Sebelumnya perkenalkan, saya Mbak Deswita Karenga Putri sebagai moderator pada hari ini. Saya Muhammad Zaki Wansaputra juga sebagai moderator yang akan menemani Deswita di Madilog 21.0. Betul, jadi di Madilog kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan khususnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mataram semester 4 gitu ya. Bener banget, sebenarnya banyak banget sih mahasiswa yang dari semester 1, 2, 3, 4 yang sudah mulai membicarakan tentang konsentrasi prodi Ilmu Komunikasi yang ada di Universitas Mataram, karena sebenarnya Madilog ini teman-teman e-commerce akan menjawab kebingungan teman-teman semua ketika kita sudah mau masuk ke semester 5. Untuk kita berdua juga sih yang masih duduk di semester 4. Sebenarnya kita mau ke arah mana sih di dua konsentrasi prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram? Karena di prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram mempunyai dua konsentrasi, yaitu Public Relation dan Jurnalistik. Mungkin Madilog episode kali ini bisa membantu teman-teman untuk menjawab kebingungan yang terkhusus bagi mahasiswa semester 4 gitu ya. Benar. Yang tahun depan, bukan tahun depan dong, semester depan itu akan memilih konsentrasi gitu. Jadi, tapi sebelum kita lanjut, kita mau mengucapkan selamat dulu untuk program studi Ilmu Komunikasi yang sudah mendapatkan predikat akreditasi unggul. Tepuk tangan. Dan beberapa minggu sebelumnya, beberapa hari sebelumnya itu Universitas Mataram juga ya sudah lebih dahulu mendapatkan predikat akreditasi unggul. Jadi itu tentunya nggak lepas dari kerja keras, kerjasama sivitas akademika Universitas Mataram dan juga program studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram. Nah, benar banget, selain kita sudah mendapat pencapaian akreditasi unggul pada tahun ini, tentunya kita mengucapkan selamat datang juga untuk para mahasiswa baru dari jalur SNBP, SNBT, serta yang sekarang akan melakukan tes ya, mandiri sekarang. Iya, take video ini jadi teman-teman dari calon mahasiswa baru yang mendaftar di Mandiri itu baru hari ketiga tes untuk masuk perguruan tinggi gitu. Nah, tentunya teman-teman calon mahasiswa baru bisa menonton video ini nanti ketika sudah masuk resmi ke Prodi Ilmu Komunikasi, dan ini juga akan membantu teman-teman untuk menjawab semua yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, Deswita, teman-teman e-commerce tentunya sudah penasaran dari Madilog episode kali ini yang membahas Public Relation versus Jurnalistik. Siapa sih yang akan mengulik Public Relation dan Jurnalistik ini sebagai konsentrasi Prodi Ilmu Komunikasi? Dan teman-teman e-commerce sebenarnya sudah penasaran siapa pemateri pada Madilog episode kali ini. Ya, jadi buat teman-teman yang udah penasaran, saatnya kita spill. Ini dia pemateri yang akan menemani Madilog 21.0. Yang pertama ada Pak Muhammad Jamiluddin Nur, SPD MIKOM, yang merupakan dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram. Terus di konsentrasi jurnalistik gitu. Yang kedua di sini di samping saya sudah ada dosen cantik kita, Bu Sinta Desiana Fajarika, SIPMSI. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu dosen yang kece-kece ini? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu untuk dosen kita. Nah, jadi gimana nih? Kedua Bapak Ibu dosen kita yang cantik tentunya yang ganteng ini, kita akan mengulik lebih dalam ya teman-teman e-commerce semua. Sebenarnya apa sih PR itu dan apa sih jurnalistik itu, dan tentunya bagaimana Bapak Ibu dosen menjalani kesehariannya mereka sebagai orang yang berkonsentrasi atau dalam bidang PR dan jurnalistik itu sendiri. Nah, untuk Bapak Ibu dosen dulu, mungkin dari Bu Sinta dan Pak James, mungkin kita menanyain kesibukan dah dulu. Kan Bu Sinta dan Pak dosen sekarang berprofesi sebagai dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram. Mungkin apa sih kesibukan di keseharian Bapak Ibu di luar profesi? Di luar sibuk mengajar di program studi Ilmu Komunikasi gitu. Mungkin dari Bu Sinta dulu sebagai Baik, terima kasih untuk moderator sekaligus mahasiswa. Ya, kita akan memberikan atau men-spill informasi ya sedikit tentang public relation dan jurnalistik. Tapi sebelumnya saya akan cerita sedikit tentang kesibukan saya sehari-hari. Selain sebagai dosen di program studi Ilmu Komunikasi tentunya di Universitas Mataram,
saya juga kalau boleh terus terang itu juga melakukan double job gitu ya, double job sebagai praktisi komunikasi untuk beberapa industri. Konteksnya tentu saja memberikan informasi seputar dunia komunikasi, kemudian ketika mereka juga membutuhkan hal-hal yang terkait dengan manajemen citra dan reputasi, itu juga biasanya akan saya bantu. Nah, selain itu saya juga sudah tergabung dengan Perhimpunan Humas Indonesia gitu ya, dan juga Perhimpunan Humas untuk Rumah Sakit Indonesia itu sampai dengan saat ini, sehingga setiap hari kita baik ketemu langsung ataupun secara tidak langsung via WhatsApp group ataupun email sering sekali mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya memang berkaitan dengan citra dan reputasi dari organisasi. Itu sih. Jadi ya, sibuk betul ya dosen-dosen kita. Kalau Pak Jamil sendiri? Kalau saya selain mengajar, saya mau katakan sibuknya itu sibuk cari tahu ya. Sibuk mencari tahu hal baru. Saya sekarang sedang sangat interest ke hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Saya ingin sebenarnya setidaknya 2-3 langkah lebih depan ya untuk mengetahui teknologi terkini gitu ya, yang berhubungan dengan tidak hanya dengan berhubungan dengan komunikasi, tetapi juga teknologi secara keseluruhan. Itu dia. Jadi tadi kita sudah tanya-tanya kabar dari dosen-dosen kita dan kesibukannya. Kita mulai aja masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini. Ya, karena kita akan langsung memulai berdiskusi tentang topik yang akan kita bawa di Madilog pada hari ini, yaitu tentunya PR dan jurnalistik. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas lebih dalam ya JK, kita mau tanya dulu ke dosen-dosen kita mengenai mungkin boleh kasih penjelasan dulu ke teman-teman e-commerce apa sih itu PR dan jurnal gitu. Mungkin dari Bu Sinta dulu silakan. Oke, baik, terima kasih Deswita. Jadi kalau kita bicara soal PR atau secara umum orang lebih kenal dengan istilah humas ya, gitu. Sebetulnya ada dua hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama adalah humas itu suatu aktivitas yang berkaitan dengan seni. Ya, seni yang seperti apa? Seni yang berkaitan dengan bagaimana sih membangun komunikasi yang kuat. Ya, jadi kalau kita bicara soal komunikasi yang kuat, maka tidak hanya bicara bagaimana kita bisa mengeluarkan yang namanya kata-kata ataupun kalimat kepada orang lain atau audiens atau publik gitu ya. Tetapi bagaimana kata-kata atau kalimat yang dikeluarkan itu mampu memberikan dampak, ya, mampu memberikan manfaat bagi orang yang mendengarkan. Gitu. Sehingga ketika orang mendengarkan diharapkan akan memberikan efek yang positif ya, baik bagi siapa, bagi organisasi ataupun bagi masyarakat yang memang terlibat ataupun menjadi bagian dari organisasi tersebut. Itu sih. Itu dia jawaban mengenai apa sih itu public relation ya, hubungan masyarakat. Jadi setidaknya teman-teman punya gambaran dulu nih tentang apa sih itu public relation atau humas Ya. gitu. Secara tidak langsung tadi Bu Sinta menjelaskan ke teman-teman e-commerce semua bahwa humas itu ada dua hal yang bagaimana kita seni, dan seni ini bagaimana cara kita membangun komunikasi yang kuat yang akan berdampak ke sesuatu hal yang tergabung dalam hal tersebut, kayak misalnya itu organisasi ataupun yang lainnya gitu. Nah, sekarang tadi kita melihat dan mendengar penjelasan public relation dari Bu Sinta. Mungkin sekarang kita bisa dengar dari Pak Jen sebagai yang berimbang ya, nih dari sebagai PR orang yang sekarang jurnalistik. konsentrasi di jurnalistik. Oke, teman-teman, mungkin saya lebih suka ya menjelaskan jurnalistik itu sebagai sebuah proses. Kalau kita hanya menjelaskan berdasarkan istilah, teman-teman bisa cari sendiri di kamus itu ya, gampang dihafal gitu. Tapi kalau secara proses, sebenarnya jurnalistik itu proses pengumpulan informasi, kemudian proses mempublikasikan informasi tersebut. Jadi melibatkan begitu banyak proses ya. Dari proses pengumpulan data, kemudian proses penulisan data, analisis data, sampai dengan proses publikasinya.
Jadi saya lebih tertarik melihat jurnalistik, ya, mendefinisikan jurnalistik itu sebagai sebuah proses. Nah, dalam proses tersebut itu ada banyak sekali landasan konseptual, ya, kemudian regulasi, ya, yang harus ditaati di dalam proses itu. Ada etika, ada hukum dan segala macam. Kemudian ada juga prinsip-prinsipnya, bahkan prosedur atau yang dapat kita katakan sebagai panduan secara teknis itu harus diikuti di dalam proses itu. Jadi mungkin itu penjelasan yang bisa saya berikan dalam perspektif proses gitu ya, mendefinisikan jurnalistik itu sebagai sebuah proses. Nah, itu dari teman-teman e-commerce yang penasaran bagaimana sih sebenarnya jurnalistik itu, seperti yang dijelaskan oleh Pak James, yang dimana Pak James ingin menggambarkan jurnalistik itu adalah sebuah proses, dan terjadinya proses itu tentunya ada penerima informasi dan juga dalam jurnalistik itu bagaimana kita bergelut dengan informasi dan mempublikasikan informasi dan data. Sekarang dari PR dan jurnalistik, tentunya teman-teman e-commerce ini banyak yang penasaran nih sebenarnya Bu dan Bapak dosen. Sebenarnya yang jadi topik pembicaraan, entah itu di kampus ataupun di luar kampus yang sering terdengar oleh kita, sebenarnya mereka itu masih bingung sebenarnya bidangnya mereka itu gimana sih, dan keahliannya mereka itu di arah mana sih. Mereka masih belum bisa memilih dan mereka masih belum bisa untuk mengeluarkan apa yang sebenarnya mereka kuasai gitu dalam memilih konsentrasi di prodi ilkom. Mungkin bisa kita berdiskusi lebih lanjut melalui public relation dulu ya dari Bu Sinta. Banyak yang teman-teman penasaran juga, apakah mereka berkuliah di prodi ilmu komunikasi ini mereka sudah tahukah dengan dirinya mereka sendiri akan menguasai jurnalistik atau PR. Jadi mereka masih meraba-raba untuk memilih dua konsentrasi tersebut. Nah, untuk Bu Sinta saya ingin bertanya mungkin skill dasar apa yang dibutuhkan sebagai public relation. Baik, kita nyambung dulu ke pertanyaan teman-teman tadi ya, banyak mahasiswa yang mungkin masih kebingungan akan milih jurusan apa nih Pak, apakah humas, apakah saya mau mengambil jurnalistik gitu ya. Kalau menurut saya sih seharusnya kalau teman-teman sudah kuliah, apalagi sudah sampai semester 4 ya Pak James ya, itu teman-teman sudah bisa mengetahui arah ataupun tujuan gitu ya teman-teman, apakah mau masuk ke dunia PR atau mau masuk ke dunia jurnalistik. Sebetulnya kalau kita bicara soal dunia PR ataupun dunia jurnalistik ini beririsan ya, karena apa yang dikerjakan di dalam dunia jurnalistik itu tidak terlepas dari apa juga yang dikerjakan di dunia PR gitu ya, hanya beda konteksnya. Biasanya kalau kita bicara dunia PR ini orang membayangkan bahwa sesuatu yang terlihat di depan. Nah kemudian ketika kita bicara dunia jurnalistik, orang membayangkannya sesuatu yang di balik kamera gitu ya. Padahal ya belum tentu yang namanya jurnalis itu akan selalu ada di balik kamera. Ya, teman-teman yang bergelut di dunia jurnalistik nanti mungkin Pak James punya cerita gitu ya, terutama misalnya jurnalis-jurnalis lapangan gitu ya. Sebagian mungkin memang ada yang di belakang kamera. Kemudian apa kabar di depan kamera? Ya, apakah tidak bisa disebut sebagai jurnalis juga? Itu kan tentunya menjadi salah satu yang bisa menjadi pertimbangan. Nah kemudian kalau sudah sampai semester 4, teman-teman juga sudah mendapatkan yang namanya dasar-dasar ya, baik dasar-dasar atau pengantar humas mata kuliahnya gitu ya, maupun pengantar ilmu jurnalistik ya. Sehingga dari situ sebetulnya teman-teman sudah bisa melihat atau melihat secara menjadi titik awal atau kerangka teman-teman untuk dunia humas itu kurang lebih seperti ini, dunia jurnalis itu kurang lebih seperti ini. Tinggal bagaimana mengasah skill atau kemampuan itu dilanjutkan ke semester-semester berikutnya dengan mata kuliah yang memang lebih khusus gitu ke masing-masing konsentrasi seperti itu ya. Nah kemudian kalau kita bicara soal apa sih skill yang dibutuhkan, kalau saya menjawab lebih kepada 3 skillnya ya. Nah jadi kalau tadi 2 ya, seni dan komunikasi yang kuat gitu kalau secara definisi. Tapi kalau secara skill sebetulnya yang dibutuhkan di dunia humas itu ada 3 ya. Yang pertama strategi ya, jadi seorang humas itu harus strategis sekarang orangnya ya, karena kita bicara soal sesuatu, merencanakan sesuatu. Ketika ingin merencanakan sesuatu maka
kita akan membuat proses perencanaan itu sestrategis mungkin gitu ya. Contoh nih misalnya, ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan kuliah, ya kan? Tentunya sebelum kalian memutuskan untuk melanjutkan kuliah, kalian sudah punya rencana atau step-step yang harus dilakukan. Ketika teman-teman lulus dari SMA, kemudian melanjutkan kuliah dengan pilihan jurusan tertentu, ya kan? Dan di situ teman-teman sudah membayangkan apa yang akan terjadi ketika teman-teman memilih jurusan tersebut. Nah, itu yang namanya proses perencanaan, ya. Dimana proses perencanaan itu pada akhirnya nanti berujung pada langkah strategis apa yang harus saya lakukan. Konteksnya, kalau kita bicara soal kuliah tadi, untuk lulus tepat waktu, maka apa yang teman-teman harus lakukan? Itu ya. Nah, itu namanya step untuk strategis tadi, langkah-langkah strategis. Nah, yang kedua, apa yang harus dikuasai oleh PR? Yaitu manajemen. Ya. Apa itu manajemen? Ya, manajemen kalau secara definisi itu semua harusnya tahu ya, bahwa manajemen itu adalah suatu pengelolaan. Ya, jadi kalau kita sudah punya perencanaan, sudah punya tujuannya gitu ya dari apa yang kita rencanakan tersebut, maka bagaimana mengelolanya? Ya, bagaimana mengelolanya? Tadi kita ambil step, kita bicara yang paling gampang untuk dicerna sama teman-teman tadi ya. Kita bicara soal perkuliahan aja. Ya, jadi ketika mau lulus 4 tahun, maka saya punya rencana saya adalah berarti IPK saya harus stabil nih paling tidak, ya. Karena apalagi misalnya yang punya target 3,5 tahun bisa lulus nih, maka tidak boleh ada mata kuliah yang mengulang, benar nggak? Nah, kalau sudah ada perencanaan itu, maka harus ada pengelolaan, ya kan? Nah, untuk membuat kita tidak boleh mengulang mata kuliah tersebut, maka apa yang harus kita lakukan, ya kan? Nah, begitu seterusnya, ya. Yang terakhir, skill yang harus dibutuhkan adalah komunikasi lagi-lagi, ya. Jadi 3 strategi, manajemen, dan komunikasi. Karena apa? Karena banyak orang di luar sana menjadi seorang PR itu identik sekali dengan yang namanya juru bicara, padahal enggak. PR itu nggak selalu jadi juru bicara sebetulnya, ya. Pun juru bicara itu nggak selalu jadi dari orang humas, ya, seperti itu. Jadi kenapa saya bilang seni di awal? Karena seorang humas itu harus bisa mengelola sebuah opini, pendapat gitu ya, sebuah pernyataan dalam konteks yang enak untuk didengarkan. Itu kenapa saya mendefinisikan PR itu sebagai sebuah seni sebetulnya, ya. Sehingga ketika kita definisikan sebagai sebuah seni, apapun itu harus terlihat cantik, ya. Tidak hanya secara tekstual, tapi juga secara performance. Itu kenapa kalau teman-teman di luar sana melihat bagaimana orang-orang humas, bagaimana orang-orang PR di industri gitu ya, yang lebih dulu akan dilihat adalah bagaimana performance-nya dari luar. Padahal yang paling penting itu adalah bagaimana yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki atau potensi yang dimiliki oleh teman-teman humas itu di dalamnya. Karena ada banyak konteks sekali, belum lagi sekarang. Dengan semakin berkembangnya teknologi, banyak aplikasi, apalagi ada artificial intelligence di mana-mana sekarang di sekeliling kita gitu ya. PR atau insan humas itu harus betul-betul cepat beradaptasi dengan segala bentuk perubahan teknologi. Karena apa? Karena bukan tidak mungkin apapun yang dikerjakan oleh PR pada saat ini gitu ya, kalau tidak beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan tergerus dengan kecanggihan teknologi tersebut, ya. Tapi sebaliknya, kenapa orang-orang tetap perlu yang namanya PR atau humas, ya? Karena dalam dunia PR dan humas ada sisi humanity, ya. Itu yang tidak dimiliki oleh teknologi. Itu kenapa humas itu atau profesi PR itu akan sangat, kalau menurut saya akan sangat potensial sebetulnya, baik di masa sekarang ataupun di masa depan, tergantung bagaimana kecepatan dia beradaptasi dengan teknologi tadi gitu. Karena memang harus ada pendekatan secara humanisnya seperti itu, ya. Karena kalau bisa kita lihat dari sekarang kan Bu, arus teknologi sekarang kan semakin cepat. Ya. Apalagi sekarang juga banyak Gen Z yang cepat adaptasi, dan apalagi
ketika yang seperti Ibu sebutkan tadi, kalau misalnya humas ini harus pintar-pintar adaptasi dengan kecanggihan teknologi. Jangankan humas, mungkin kita semua kalau misalkan kita tidak adaptasi atau telat, mungkin kita akan tergerus dengan kecanggihan teknologi itu sendiri. Iya betul, karena kan memang harus ada di dalam pekerjaan PR itu sendiri, PR juga harus tahu bagaimana mengelola media. Karena kan kaitannya dengan publikasi kaitannya dengan citra kaitannya dengan reputasi, panjang nih rentetannya gitu ya. Nah, ini harus dikuasai semua sama seorang humas. Ya makanya saya rangkum menjadi 3 aja. Nanti tinggal didetailkan sendiri-sendiri gitu teman-teman, karena memang banyak sekali kalau kita bicarakan nggak habis-habis nih, nanti nggak habis sampai 1 jam 1 semester kita. Ya. Oke, Itu yang perlu dicatat sama teman-teman e-commerce. Mungkin tadi ada 3 kuncinya, yaitu strategi, manajemen, dan juga komunikasi. Balik lagi komunikasi. Nah, tadi kan kita sudah membahas banyak terkait skill dasar dan bagaimana teman-teman juga dalam memilih konsentrasi dan juga PR itu sendiri, Bu Sinta. Mungkin ini juga nyambung dari skill dasar yang sudah dijelaskan oleh Bu Sinta tadi. Dalam public relation, prospek kerjanya apa aja sih? Oke. Kalau bicara soal prospek kerja tuh banyak. Banyak banget. Jadi saya selalu, jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa atau bahkan bukan tidak mungkin nih orang tua ya biasanya ya. Jadi beberapa waktu lalu saya akan cerita sedikit nih pengalaman saya. Jadi beberapa waktu lalu saya bertemu dengan salah satu teman gitu ya, yang kebetulan anaknya mau masuk kuliah. Tua banget ya saya. Oke, jadi nah anaknya ini ngotot mau masuk komunikasi ceritanya, ya, ngotot mau masuk komunikasi. Sementara orang tuanya masih bertanya-tanya, ngapain sih masuk komunikasi? Gitu ya, mau jadi apa gitu. Nah, ketika saya main ke rumahnya, dia tanya banyak hal gitu. Nah, jadi bukan hanya kebingungan teman-teman sebetulnya, apalagi misalnya saya akan mempertanyakan balik justru ketika misalnya teman-teman sudah memilih komunikasi, kemudian masih mempertanyakan, mau ngapain sih? Saya mau kerja di bidang apa? Justru saya akan mempertanyakan balik, ngapain kamu terus masuk komunikasi? Karena kan sekarang dunia ini canggih ya, internet itu di mana-mana gitu kan. Kalian bisa mencari tahu sebelum memilih sebuah jurusan, benar nggak? Benar. Gitu loh. Jadi sebetulnya podcast ini pun hanya untuk informasi tambahan untuk menguatkan setidaknya. Karena saya yakin sebetulnya teman-teman sudah punya opsi ya dari apa yang memang atau potensi apa yang memang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa gitu ya. Nah seperti itu. Nah kita balik lagi ke konteks bidang kerja apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang humas. Humas itu saya nggak bilang humas ya, tapi saya bilang secara general komunikasi sebetulnya. Komunikasi itu tidak hanya humas dan jurnalistik gitu ya, tapi ada banyak lagi konsentrasi di luar sana yang bahkan sudah jadi program studi gitu ya. Saya boleh bilang bisa masuk ke semua industri ya, baik itu bisnis, pemerintahan, kemudian NGO ya, bahkan entertainment gitu ya, dunia hiburan itu sangat membutuhkan orang-orang yang ada atau bergerak di bidang ilmu komunikasi. Jadi tidak hanya humas dan jurnalistik saja ya. Itu keuntungan ketika kalian masuk di komunikasi sebetulnya. Nah, kalau dari sisi PR sendiri kemudian ngapain nih Bu? Apakah memang statusnya hanya saya nanti mencari kerja hanya yang membutuhkan humas itu? Enggak dong ya. Karena apa? Karena profesi humas sendiri secara secara perkembangannya ya banyak sekali terjemahan lain dari sekedar PR ya. Jadi kita boleh bilang berbagai industri itu membuat profesi PR itu dalam banyak hal yang atau banyak profesi yang lebih dinamis, seperti misalnya government officer gitu ya, government relation, media relation gitu. Kemudian PRO sendiri atau PR spesialis gitu ya, bahkan bukan tidak mungkin kadang-kadang berbalik gitu, orang PR juga jadi jurnalis gitu, jurnalisnya juga jadi orang PR gitu ya, bukan tidak mungkin karena memang sebetulnya kalian masuk ke komunikasi maka kalian akan mendapatkan itu semua ya. Atmosfer yang kalian dapatkan itu adalah ya atmosfernya PR ya atmosfernya jurnalis gitu. Jadi dua hal ini kadang-kadang ya juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Nah seperti itu. Nah tinggal masalah pekerjaan dan masalah profesinya tergantung dari teman-teman menerjemahkan pada saat nanti teman-teman sudah lulus kemudian mencari pekerjaan. Bahkan saya boleh bilang kalau menjadi seorang humas Anda itu bisa menjadi seorang konsultan sebetulnya
ya, konsultan PR ya. Kebetulan itu juga yang sedang saya geluti gitu ya. Jadi ketika menjadi konsultan PR, Anda bisa bekerja secara independen untuk berbagai industri, ya tadi yang saya sebutkan ya, baik swasta gitu ya, bisnis maupun pemerintahan yang memang membutuhkan strategi-strategi komunikasi ya dalam konteks maintain citra dan reputasi tadi, gitu. Karena kalau kita lihat ya juga kan, ya Jack ya, semua pasti butuh humas untuk membangun citra dan reputasinya gitu. Betul. Dan cuma perusahaan, organisasi pun begitu. Iya, benar. Ya, bahkan perorangan. Ya. Oh ya, betul. Bahkan perorangan. Iya. Dan juga prospek kerja yang disebutkan oleh Bu Sinta tadi, tapi secara keseluruhan dari semua komunikasi itu sebenarnya benar yang dibilang Bu Sinta. Dan juga saya juga pengalaman sih, kayak misalkan ada tante atau ada om yang bilang, kamu di ilmu komunikasi itu mau jadi apa sih kayaknya? Kenapa nggak ambil ilmu-ilmu yang lebih berat gitu, kayak ada ilmu tetap, kayak misalnya ilmu hukum untuk menjadi seorang lawyer, jadi notaris. Kenapa nggak ambil ilmu tetap kayak kedokteran, nanti beralih profesi langsung jadi dokter gitu. Nah, tapi benar yang kata Bu Sinta Des, sekarang tuh apalagi Gen Z, mereka mempunyai cita-cita lebih variatif dan tidak terlalu inilah ya, tidak terlalu kayak orang zaman dulu kayak harus jadi guru, harus jadi dokter. Ya, polisi gitu. Sekarang kan udah ini cita-citanya jadi apa? Konten kreator. Konten gitu. kreator yang terjun ke dunia hiburan ataupun terjun ke dunia industri yang seperti dibilang oleh Bu Sinta tadi. Nah, kalau tadi kita udah dengar point of view dari humas, jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan jurnalis, jangan khawatir, kita juga akan mendengarkan gimana sih gitu ya, skill dasar apa yang diperlukan teman-teman e-commerce yang tertarik untuk masuk atau memilih konsentrasi jurnalistik. Itu akan dijelaskan oleh dosen kita Pak Jamil Britin. Oke, sebelumnya saya berasumsi bahwa teman-teman dalam keadaan mempertimbangkan ya, apakah mau memilih PR atau jurnalistik gitu ya. Tapi gini, saya ingin mengatakan bahwa perbedaan antara PR dengan jurnalistik itu bukan perbedaan keilmuan ya. Mereka itu berdua masih di dalam satu kerangka ilmu yang sama. Jadi bukan berarti ketika kalian kuliah humas wajib jadi humas, tidak ya. Begitu kalian kuliah jurnalistik wajib jadi jurnalis, tidak. Jadi bisa aja. Perbedaan dua hal ini sebenarnya lebih diperuntukkan dalam kerangka logika industri ya. Ketika kalian lulus, skill apa saja sih yang dibutuhkan di industri? Skill yang diajarkan di humas itu, kalau misalnya perusahaan, lembaga pemerintah, NGO dan segala macam membutuhkan humas, kalian memiliki skill itu. Itu maksudnya. Jadi perbedaan di sana bukan perbedaan keilmuan yang punya tembok besar untuk penghalang gitu ya. Tetapi itu perbedaan sebenarnya muncul murni karena kebutuhan industri. Jadi ketika industri butuh seorang jurnalis, maka profil lulusan jurnalis yang kemudian lebih cocok di sana. Ketika membutuhkan PR, ya PR yang lebih cocok di sana. Asumsinya seperti itu. Tapi karena tidak ada perbedaan keilmuan, jadi sama-sama belajar antara jurnalis dengan PR itu sama-sama belajar. Anak-anak PR itu belajar juga jurnalistik gitu. Anak-anak jurnalistik juga belajar PR. Dan seorang wartawan ya atau jurnalis itu kan kerjanya itu di media massa. Salah satu karakteristik media massa itu selain pendengarnya anonim, itu komunikatornya itu terlembaga. Jadi komunikator di dalam konteks sebagai host berita, sebagai jurnalis gitu ya, itu terlembaga. Dia nggak mewakili dirinya sebagai individu, sehingga dia adalah tangan, mata, kaki, hidung dan telinga dari perusahaan medianya gitu. Kalau PR mungkin mata, hidung dan mulut dari perusahaan tempat dia membangun citra dan reputasi itu. Tetapi jurnalis juga berlaku hal yang sama. Tidak mungkin seorang jurnalis misalnya walaupun dalam kondisi di kantornya misalnya ya, sedang tidak kondusif, tidak mungkin dia sebagai pekerja kantor itu kemudian membeberkan keburukan-keburukan dari kantornya. Itu secara etika itu melanggar. Jadi sebenarnya
profesi seorang jurnalis itu hanya melekat jika kalian sudah terlembagakan di institusi. Institusi apa? Ya, institusi media. Sama, PR juga begitu. Seorang PR dia terlembagakan di mana ya, di perusahaan, di pemerintahan dan lain-lain gitu. Jadi bukan perbedaan signifikan. Tapi kalau skill, saya ingin mengatakan kesamaan juga. Ya, skill kemampuan menulis wajib hukumnya. Mau PR mau jurnalis wajib bisa. Kemudian skill berbicara di depan publik wajib hukumnya, dua-duanya itu. Ya, kemudian skill berpikir kritis wajib. Kalian nggak akan mampu merancang sebuah strategi yang efektif kalau nggak punya kemampuan berpikir kritis. Nggak mampu. Kalian nggak akan mampu memproduksi tulisan opini atau berita ya yang bagus kalau kalian nggak punya pikiran kritis. Itu nggak bisa gitu. Jadi skillnya sama. Tapi kalau yang masih ini kan masih tahap bingung nih, milih antara jurnal atau jurnalistik atau PR gitu. Bagaimana dengan yang nggak tahu sama sekali dengan dua hal ini gitu ya? Saya masih percaya hasil riset UNDP. Kalau kalian masih ingat waktu di DOM itu ya, sosialisasi UNDP itu, skill anak muda 10 tahun ke depan itu masih didominasi 3 top 3 ya. Yang pertama itu adalah AI, kedua finance, yang ketiga komunikasi. Kalau kalian mau sukses 10 tahun ke depan, menurut saya kalian harus kalau bisa ya 24 jam belajar tentang AI, belajar tentang finance dan belajar tentang komunikasi gitu. Memangnya kalian tahu berapa orang sih yang pintar mengkomunikasikan finance? Sangat sedikit bukan? Sangat sedikit sekali gitu. Jadi peluang untuk sukses di sektor itu sangat besar. Kalian sebagai orang komunikasi tapi mendalami finance itu peluang suksesnya besar. Kalian anak komunikasi tapi mendalami bagaimana AI bekerja itu peluangnya sangat besar di 3 sektor itu. Karena belum tentu orang teknik ya atau orang programmer ya yang bisa membuat AI itu belum tentu dia punya kemampuan mengkomunikasikan idenya. Saya kasih contoh begini. Sekarang teknologi paling baru itu misalnya adalah ZK, Zero Knowledge Proof namanya, untuk membuktikan bahwa kita itu adalah manusia di media sosial. Media sosial itu kan kalau misalnya akun itu ada 1 juta, fake account dan botnya itu ada 2 juta gitu. Bahkan mungkin 3 juta. Jadi 300% jumlah bot dibanding jumlah manusia sebenarnya di internet. Nah, solusinya apa untuk membuktikan bahwa dia ini manusia gitu? Yaitu solusinya ZK itu, teknologi ZK itu. Tapi untuk mengkomunikasikan teknologi ZK ini sulit. Orang-orang yang bikin ZK saja belum tentu dia bisa menjelaskan itu. Nah, anak-anak komunikasi itu bisa menjelaskan dengan cara yang lebih mudah. Nah, itu yang saya maksud bahwa skillnya itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau PR tetap bisa nulis, tetap bisa bicara depan publik gitu, tetap harus bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu ya, itu skill. Bukan sesuatu yang ketika kalian lahir terus tiba-tiba jadi kritis, enggak. Itu sesuatu yang diasah melalui apa? Melalui membaca, melalui diskusi, melalui menulis. Barulah muncul pemikiran kritis itu. Kalau enggak diasah setiap hari, dia enggak akan muncul gitu. Jadi menurut saya, baik PR maupun jurnalistik itu tidak perlu dibedakan dalam konteks pembedaan yang seperti perbedaan keilmuan, tidak gitu. Itu hanya perbedaan kebutuhan industri saja supaya lebih jelas keterserapannya gitu di luaran sana gitu. Gini deh, kalau industri ya, misalnya pembukaan lowongan di BUMN atau di instansi pemerintah. Kan sudah ada jelas formasinya itu, biasanya PR gitu ya. Kemudian perusahaan media S1 komunikasi dalam kurung jurnalistik misalnya. Jadi itu sebenarnya tujuannya, tujuan praktis gitu. Tapi kalau kita bicara skill yang harus dimiliki, tidak ada perbedaan menurut saya. Gitu. Oke, berarti kalau nanyain skill berarti PR dan jurnal itu sama gitu karena keilmuannya sama, iya, masih ilmu komunikasi dua-duanya. Oke, itu kalau dari skill. Kalau dari prospek kerja, tadi kan sudah disebutkan dari PR, sekarang
Kalau prospek kerja ya, sekarang kan terjadi yang namanya desentralisasi informasi. Jadi semua orang bisa membuat media. Jadi peluang untuk menjadi seorang jurnalis di berbagai media karena kemudahan membuat website. Bahkan website kan kita bisa buat dengan AI. Jadi tinggal buat websitenya, udah tinggal isi aja dengan konten beritanya gitu. Itu gampang sekali. Orang membuat media sehingga akan ada begitu banyak perusahaan media, akan ada begitu banyak platform gitu ya yang akan muncul ke depan. Jadi peluangnya sama-sama besar gitu. Cuma gini, jangan kalian berpikir sama dengan mungkin zaman saya 12 tahun ke belakang gitu ya, yang masih liputan menggunakan handphone yang ada senternya, bahkan kita nggak bisa bedakan itu senter atau handphone gitu kan. Artinya apa? Menurut saya kalian itu sekarang nggak harus berpikir bahwa tingkat persaingan kalian ke industri itu di level Nusa Tenggara Barat atau di level Lombok gitu. Jadi sulit untuk mengukur apakah besar atau tidak peluang di sektor kerjanya. Kalau jurnalistik, kalau bayanganmu adalah untuk menjadi seorang jurnalis internasional, itu banyak sekali. Tapi kalau pemikiran kemudian disempitkan ke konteks lokal, ya pilihannya ya itu aja gitu. Sehingga apa? Ya berarti kamu harus mampu bersaing secara internasional untuk membuka lebih banyak peluang. Skillnya ya harus bisa bahasa Inggris ya kan? Ya tentu saja untuk menulis harus bisa bahasa Inggris gitu. Jadi itu skill tambahan lah yang harus dipenuhi. Tetapi kalau peluangnya, baik jurnalistik juga banyak peluangnya. Tapi jangan berpikir terlalu regional gitu ya. Terlalu provinsi atau Pulau Lombok aja pikir. Saya kalau jadi jurnalis medianya kalau nggak Lombok Pos ya Suara NTB, kemana lagi saya? Nah kan ini pola berpikir lokal gitu. Sementara harusnya kalian di zaman kalian dengan sumber informasi dan alat yang tersedia sekarang, kemampuannya itu harusnya udah di level internasional berpikirnya. Oh saya mau bersaing dengan orang-orang di Singapura, di Filipina, di Jerman, di Ukraina sana dan segala macam. Harusnya itu level yang harusnya di apa? Goalsnya itu gitu, yang ingin dituju, bukan di level lokal seperti itu. Oke, jadi jawaban dari Pak Jamil sebelumnya tadi juga ternyata menjawab kebingungan saya terutama ya. Jadi kayak sebenarnya bisa nggak sih gitu humas itu kalau sudah lulus nanti misalnya kita mengambil konsentrasi humas, lalu sudah lulus nanti ternyata kerjanya di bidang jurnalis ternyata terjawab, bisa ternyata baik humas ke jurnalis maupun jurnalis ke humas ternyata karena keilmuannya masih sama. Ya, bisa, sangat bisa itu. Karena itu tadi untuk kebutuhan kan tergantung perusahaannya mau milih yang mana. Ya balik lagi ke tadi, kamu perform nggak waktu wawancara, ya kan? Kamu ketika magang, kamu itu tahu nggak caranya jadi orang yang tahu nggak how to deliver, tahu nggak cara supaya jadi orang yang bisa diandalkan. Kan perusahaan butuh orang yang bisa diandalkan. Mau jurnalistik, mau PR, nggak ngurus kalau menurut saya, asal dia bisa diandalkan. Sekarang misalnya lulusan PR, ya kan? Tapi nggak bisa bikin rilis, nggak bisa ngerancang strategi jangka menengah, jangka panjang. Terus datang saingannya anak jurnalistik, bisa diandalkan. Kan saya sebagai seorang pemimpin perusahaan, ya lebih baik saya pilih yang jurnalistik walaupun yang saya butuhkan itu adalah seorang PR. Logikanya kan begitu sebenarnya. Jadi kekhawatirannya itu bukan dari faktor eksternal. Mulailah sekarang kalian fokus ya faktor internal kalian. Jangan melihat orang lain atau faktor eksternal itu sebagai hambatan. Sebenarnya hambatannya itu di internal kalian. Kalau menurut saya ya, misalnya tidak disiplin, malas, ya kan? Kalau menurut saya sih ya seperti itu. Ya, bagian nonton gitu kan, yang di sini juga. Gitu. Tapi apa yang dibilang sama Pak James itu fakta banget sih guys, kayak itu balik lagi ke internal dan diri kita sendiri, entah itu faktor kemalasan kita, apa mungkin kita cuma sekedar nonton. Memang banyak yang kita searching kayak bagaimana sih kunci menjadi PR atau jurnalistik, tapi nggak ada aksi yang Ini tentang kita, usaha gitu ya ya. usaha Iya, dari diri kita itu menurut sendiri. saya. Gini loh ya, teman-teman kalau perhatikan ya,
seharusnya tidak ada kekhawatiran tentang kemana kalian akan bekerja. Kenapa? Fundamental peradaban ini itu ditopang sama komunikasi. Itu fundamental. Kalau komunikasi rusak, ya, komunikasi nggak jalan, ini peradaban ini runtuh. Jadi sektor komunikasi itu sangat penting. Ada begitu banyak perusahaan dan begitu banyak lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi nggak perlu khawatir kalau lowongan pekerjaan, ya, kalau istilah awamnya gitu. Nggak perlu khawatir. Dan sekarang begini, kemampuan komunikasi itu juga terkait erat dengan kemampuan untuk mendapatkan atensi. Ya. Di zaman serba informasi sekarang, saya sepakat dengan salah satu pendiri platform AI ya, Kaito itu namanya Kaito gitu ya, bahwa attention itu adalah currency. Jadi atensi itu menjadi uang. Dengan mendapatkan atensi, kalian itu bisa mengakumulasi kapital. Jadi jangan heran kalau misalnya influencer atau konten kreator dan segala macam kerjanya sangat sebentar, tapi kok duitnya lebih besar daripada orang yang kerja 8 jam, 10 jam sehari. Kenapa itu terjadi? Karena mereka punya attention. Attention itu diakumulasi ke currency. Nah, bagaimana membangun itu? Nah, itu yang perlu kalian pikirkan dan pelajari. Menurut saya. Jadi itu dia teman-teman e-commerce, banyak sekali yang dijelaskan oleh Pak James bagaimana kita bergelut di dunia sekarang apalagi dengan kecanggihan teknologi, sama juga seperti dijelaskan Bu Sinta tadi. Nah, untuk Pak James dengan Bu Sinta ada pertanyaan juga ini mungkin terakhir dari kita di segmen 1. Tentunya di Pak James sebagai orang yang berkonsentrasi di jurnalistik dan juga Bu Sinta sebagai orang yang berkonsentrasi di PR, bagaimana sih mungkin bisa diceritain sedikit suka dan duka dalam orang yang bergelut di dua konsentrasi tadi? Mungkin cerita di dunia pekerjaan itu sendiri ataupun sebagai profesi dosen. Ataupun kegiatan sehari-hari. Ya, ataupun kegiatan sehari-hari yang masa lagi lampau dijalankan ataupun sekarang. Gitu. Mungkin bisa dari Bu Sinta. Kalau saya boleh bilang ya, ketika kita bekerja itu dan ketika kerjaan itu adalah passion Anda, maka akan selalu banyak sukanya daripada dukanya. Ya. Jadi mulai sekarang cobalah ketika memilih baik itu jurusan kuliah maupun nanti konsentrasi, sesuaikan dengan passion dan potensi masing-masing. Karena apa? Ketika itu sudah sesuai dengan passion kita, potensi kita, apapun yang kita kerjakan itu akan jadi menyenangkan, gitu. Ya, kita kembali ke masalah humas dan jurnalistik juga sama gitu ya. Kalian lulus nanti kan gelarnya itu adalah SIKO, Ya, sarjana ilmu komunikasi, bukan sarjana humas, bukan sarjana jurnalistik, ya. Jadi belajarlah lebih banyak tentang apa yang harus kita ketahui di dalam dunia atau industri komunikasi, sehingga kalau memang kalian sudah memutuskan untuk masuk ke dalam dunia itu, cintailah dunia itu gitu ya. Nah, balik ke bidang saya ya. Kalau saya boleh bilang sebetulnya saya kurang lebih berapa tahun ya, dari 2007 mungkin hampir 17 tahun ya saya di dunia humas gitu ya. Dan itu pun bukan karena saya memilih sebetulnya, karena terus terang saya sendiri juga jurusannya atau lulusannya dari sarjana ilmu komunikasi ya, seperti itu. Tapi kembali lagi karena kebutuhan dari industri seperti tadi yang disampaikan oleh Pak James, dan kebetulan sampai saat ini, sampai detik ini tetap saya geluti bidang yang sama gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal sukanya, baik humas ataupun jurnalis, yang menyenangkan adalah ada banyak jaringan ataupun networking yang kita bangun, yang dimana terus terang ketika kalian bekerja dan menemui begitu banyak orang yang memang punya passion di bidang yang sama dengan kalian, kalian akan menemui banyak sekali sesuatu yang menyenangkan tadi gitu ya. Nah, kalau bicara soal dukanya di dunia humas, mungkin lebih kepada
itu kenapa humas itu harus mempelajari tadi ya strategis, fungsi strategis, manajemen, kemudian komunikasi tadi ya. Karena apa? Karena terutama pada saat misalnya menghadapi dalam konteks krisis ya. Nah, tentunya dukanya di mana? Dukanya lebih kepada bagaimana proses memulihkan satu nama baik ya, baik itu organisasi, perusahaan, korporasi ataupun individu perorangan tadi ya. Karena saya boleh bilang kalau bicara soal nama baik itu kan termasuk kita sendiri itu selalu setiap hari berusaha untuk membuat citra yang baik, reputasi yang baik gitu ya di orang-orang di sekitar kita ya, apalagi sekarang ada sosial media. Maka dari itu rencanakanlah dengan baik sehingga tidak ada proses duka. Makanya tadi dari awal saya sudah bilang sebetulnya kalau saya disuruh ceritain apa dukanya nggak ada, karena lebih baik saya temui dukanya, karena proses-proses sulit yang kita lalui itu kita lalui bersama dengan teman-teman lain yang punya passion yang sama di bidang kita. Nah itu kenapa ketika kita punya kesulitan di satu sisi, kita punya banyak networking yang bisa membantu kita untuk memberikan support ya, baik itu secara lebih banyak secara moral ya sebetulnya ya, moral. Jadi lebih banyak secara moral, kemudian pengalaman juga atau experience mereka yang bisa membuka solusi-solusi apa yang harus kita lakukan pada saat terjadinya krisis tersebut. Lebih kepada itu sih, gitu ya. Jadi nggak ada dukanya. Dunianya saya ya dunia suka-suka gitu. Itu kenapa kadang-kadang kalau orang melihat saya bekerja nggak kelihatan kerja. Jadi kayak orang yang nggak kelihatan kerja, karena kelihatan apa sedang-sedangnya terus. Makanya karena apa tadi? Karena saya membangun passion saya. Justru ketika misalnya passion saya itu tidak tersalurkan, itulah dukanya saya. Ya, dimana saya tidak bisa menyalurkan apa yang jadi ya apa yang disukai, apa yang jadi minat atau hobi saya untuk ya tadi ya berdiskusi dengan banyak orang, kemudian membuat satu proses perencanaan tentang membangun citra atau membuat fungsi strategis dalam membuat yang namanya reputasi yang baik di masyarakat. Itu malah jadi dukanya saya ketika itu hilang kesempatannya. Misalnya cuma ngajar aja nih saya, itu saya mulai menjadi duka tuh gitu ya. Kalau cuma ngajar aja saya gitu kan, atau saya cuma meneliti, mengabdi saja ya kan Pak James. Nah itu sih lebih kepada Kayaknya terlalu monoton gitu. Iya betul. Nggak monoton juga ya, karena kan ketemu juga dengan mahasiswa. Cuma jadi kalau saya sih prinsipnya juga seorang dosen itu tetap harus mengetahui bagaimana dunia praktisnya. Karena ketika kita bicara soal teori, maka kita harus tahu bagaimana mengaplikasikannya di lapangan. Ya, sehingga ketika kita hanya bicara teori saja tetapi tidak tahu aplikasinya seperti apa di lapangan, maka akan sesat tadi katanya Pak James. Ya. Akan sesat, apalagi misalnya ketemu mahasiswa yang nurut aja gitu ya, yang ya itu tadi udah bingung terus nurut aja, terus dia nggak mau cari tahu lagi gitu tentang apa yang dia lakukan ya, sehingga begitu dia lulus ditanya mau kerja di mana, nggak tahu, saya juga lagi bingung. Nah itu ya akan terjadi seperti itu. Nah jangan sampai seperti itu ya. Jadi cintailah apa yang Anda kerjakan, maka itu akan selalu menjadi suka gitu ya. Jadi itu kuncinya sebenarnya buat teman-teman di Kompas Kuncinya semua. adalah cinta. Cintai diri sendiri. Cintai diri sendiri dan Cari passion sesuai apa sebenarnya teman-teman inginkan. Ketika teman-teman sudah mendapat suatu pekerjaan, apakah teman-teman mencintai pekerjaan tersebut dan sesuai passionnya teman-teman. Seperti yang Bu Sinta bilang tadi, sebenarnya tidak ada dukanya. Dukanya ketika sudah tidak melakukan hal tersebut, apa yang menjadi kesehariannya beliau. Jadi secinta itu beliau dengan aktivitas ataupun pekerjaan yang beliau sedang jalankan sekarang. Nah, sekarang mungkin dari pandangannya Pak James terkait suka duka selama bergelut di dunia jurnalis. Kalau saya mungkin berpendapat sedikit berbeda ya terkait suka duka profesi ya. Memang saya sudah tidak menjadi jurnalis itu sejak tahun 2014 ya. Periode kedua Pilpres ya. Periode pertama Pilpres ya. Nah, tapi begini, suka dan duka itu kan ya that's life gitu kan, itulah hidup gitu. Jadi nggak perlu dihindari kalau menurut saya. Justru apa yang kita temukan di lapangan itu akan menempa
menempa kita untuk menjadi orang yang lebih kuat ya, orang yang bisa berhasil di sebuah bidang. Jadi memang ada sukanya kalau tadi misalnya banyak jaring gitu ya. Sebagai jurnalis juga sebenarnya ada begitu banyak ya, jangankan PR gitu ya. Sebagai jurnalis itu kalian bisa bertemu dengan siapapun ya. Kalian itu berada di center of power kalau menurut saya ya, di pusat-pusat kekuasaan kalau kalian menjadi jurnalis, dan kalian akan sangat banyak tahu detail hal-hal yang mungkin selama ini kalian tidak pernah tahu, kalian tidak pernah pikirkan. Saya kasih contoh ini, air mineral ini ya. Mungkin kalau kalian tidak menjadi jurnalis, air mineral ini hanya kalian tahu diperjualbelikan di kios, di kantin, tinggal kalian beli, kalian pakai untuk minum dan sudah dibuang begitu saja. Di balik air mineral ini ada proses izin, ada proses distribusi dan segala macam. Nah, dari mana? Kenapa dia bisa sampai boleh ada di sini saja? Itu ada di center kekuasaan gitu. Ada di pusat kekuasaan, dan kita sebagai jurnalis itu biasanya tahu dinamikanya di atas sana seperti apa. Jadi nggak sembarangan. Ini baru satu item aja, air mineral saja. Orang yang tidak tahu banyak itu orang awam gitu ya, yang nggak diketahui banyak orang, itu biasanya jurnalis lebih tahu. Itu sukanya. Kalau kalian adalah orang yang punya rasa penasaran yang tinggi, ya saya kira profesi ini cocok untuk kalian. Bukan kepo ya. Kalau kepo itu kan lebih ke pengen tahu urusan pribadi. Nah, kalau jurnalis itu kepo tapi untuk urusan yang bersifat publik. Air mineral ini kan publik. Kalau kita pengen tahu bagaimana proses pengurusan izinnya, kenapa bisa sampai air mineral ini yang menurut saya menguasai atau mendominasi di daerah kita itu seperti apa, ya kan? Nah, hal semacam itu mungkin kita tahu dengan berprofesi sebagai jurnalis. Sukanya juga kalau sudah punya kartu pers, kalian mau masuk ke kantor manapun itu nggak ada yang larang, ya. Itu simbol powernya di situ. Itu sukanya ini, ya, sukanya. Kalau dukanya, menurut saya apresiasi, dan ini tidak hanya terjadi di profesi jurnalis, ya. Apresiasi terhadap seorang jurnalis ya, di perusahaan-perusahaan itu masih sangat minim ya. Sebenarnya termasuk juga untuk PR gitu, ya. Saya melihat sangat sedikit perusahaan maupun institusi pemerintah yang sadar posisi PR itu adalah posisi yang sangat penting. Posisi PR menurut saya dia harus punya komunikasi direct dengan pimpinan, dengan puncak pemimpin tertinggi. Karena kalau misalnya situasi krisis nggak bisa di-handle oleh ketua divisi PR-nya, itu baru langsung direct ke direktur atau pimpinan tertinggi. Nah, menurut saya tidak banyak instansi atau perusahaan yang menyadari, dalam konteks lokal, menyadari pentingnya posisi ini. Tidak ada satupun perusahaan di dunia yang menguasai, yang mendominasi perusahaan-perusahaan sebelumnya yang tidak mempunyai tim PR yang sangat bagus, tidak ada. Tapi dalam konteks lokal biasanya disampingkan atau dianggap sebelah mata, sehingga itu yang menurut saya kurang apresiatif kondisi kita secara lokal. Begitu juga dengan jurnalis gitu. Ya menurut saya kalian tidak bisa juga, saya akan berikan fakta karena kalian akan menentukan masa depan kalian, fakta bahwa menjadi seorang jurnalis itu tidak menjanjikan kalian akan bergaji paling tidak 10 juta sebulan, tidak ya, tidak akan. Tetapi begini, kalau mikirnya di level lokal seperti tadi itu mungkin enggak, tapi kalau di level internasional bisa. Nah itu dukanya kalau menurut saya, karena saya sudah lama tidak menjadi jurnalis gitu ya. Dalam konteks saya itu dukanya banyak gitu. Misalnya gaji untuk sebulan itu kalau saya ngekos di Mataram, menyewa kos itu gaji saya tinggal 300.000 tuh sebulan. Bisa dibayangkan ya. Tapi kalau sekarang kan mungkin saja rata-rata digaji dengan gaji UMR. Saya akan sangat bersyukur jika semua perusahaan itu bisa seperti itu. Tetapi teman-teman juga perlu sadar bahwa perusahaan media itu dalam tantangan yang sangat besar. Ya. Kenapa? Karena iklan itu kan tidak semua mengalir ke perusahaan-perusahaan media sekarang.
Dia mengalir ke perusahaan-perusahaan platform seperti Facebook ya, Meta ini ya, Meta, kemudian sosial media, kemudian ke influencer, sehingga kita menemukan fakta bahwa kondisi industri media kita itu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, karena pendapatan iklannya itu cenderung menurun setiap tahun. Nah, ini menjadi tantangan sehingga karyawan juga tentu saja akan menemukan duka ini. Makanya saya katakan tadi, untuk mengantisipasi tantangan ini, challenge ini, kalian mesti mempelajari hal lain. Yang saya bilang tadi, finance, kemudian intinya hal-hal yang spesifik yang bisa kalian komunikasikan dengan mudah. Itu yang perlu kalian pelajari, sehingga tidak tergantung hanya di satu sektor saja. Dan kabar lebih buruknya kalau menurut saya, orang-orang yang menggantungkan hidup di sektor komunikasi itu kurang interest ya, untuk melakukan inovasi. Jadi model bisnisnya ya sama-sama gitu-gitu aja. Nah, bahkan mungkin di level akademis gitu. Ya, bahkan mungkin di level akademis inovasi untuk keinginan untuk belajar hal yang baru itu sangat minim. Makanya saya selalu dorong di kelas, mungkin yang diajar sama saya itu, saya selalu dorong di kelas supaya kalian belajar hal baru di luar komunikasi. Itu suka dukanya. Mungkin ada suka duka yang nggak bisa diceritakan di sini, banyak tentunya ya. Teman-teman kalau mau tahu ya silahkan bergelut dulu di bidang jurnalis atau PR gitu. Jadi kalian bisa mencoba dulu gitu. Tapi suka dan duka menurut saya semua profesi. Menjadi seorang dosen pun kalau baru masuk sebagai seorang dosen kan masih minim pengalaman, masih belum tahu fieldnya gitu ya. Jadi pasti kesulitan. Biasalah itu. Jadi buat teman-teman semua, suka dan duka itu biasalah dalam suatu pekerjaan. It's life. Ya, dari Ibu Sinta yang tergantung bagaimana cara kamu mencintai pekerjaan dan passionmu sendiri, dan dari Pak James bagaimana teman-teman ini tidak nge-stuck di situ-situ saja. Ayolah coba berbagai hal yang baru, itu juga untuk memperkembangkan diri teman-teman semua. Jadi tidak bergantung sama satu hal, seperti misalnya kita berkuliah di ilmu komunikasi, ya udah kita pelajarin ilmu komunikasi aja. Apa yang bisa kita sangkutin dari ilmu komunikasi ke hal lain yang itu bisa menjadi perkembangan diri kita sendiri. Apalagi sekarang dunia semakin canggih kan Des ya. Banyak hal-hal baru yang muncul di depan kita semua. Mungkin dari Bu Sinta dan Pak James, mungkin dari segmen 1 kita sudah banyak banget kan bahas terkait PR dan jurnal. Dari pengertiannya, skillnya, Ya, bagaimana prospek kerjanya, dan juga selama keseharian Pak James dan Bu Sinta apa saja suka dan duka. Nah, sekarang kita sudah masuk ke segmen kedua. Segmen kedua ini nanti Pak James dan Bu Sinta akan mereaction terhadap respon question box yang sudah kita sebarkan ke sosial media Himikom Unram. Jadi itu beberapa hari lalu kami share question box di Instagram Himikom Unram. Jadi banyak sekali teman-teman yang bereaksi tentang pertanyaan yang kita masukkan di sana. Yang pertanyaan pertama itu, satu kata yang kalian pikirkan tentang PR atau jurnal. PR presentasi, jurnal nulis. Mana nih? Oke. Mungkin bisa dijawab dari Bu Sinta dulu. Ya ini ya, kalau kita bicara PR presentasi itu memang di dalam presentasi terus kalian nggak nulis presentasi itu gitu kan? Kan gitu ya? Ya nggak sih? Jadi semua. mungkin kalau misalnya jawabannya adalah PR, kita bicara soal packaging. Nah itu kan berbeda ya konteksnya ya. Tapi kalau PR presentasi ya presentasi itu juga nulis gitu kan, konteksnya gitu. Ya itu sih dari saya. Jurnal. Apakah pekerjaan jurnal hanya nulis saja? Ya enggak juga gitu kan. Nah itu sih, jadi mungkin ya itu ya, cobalah teman-teman itu untuk menggali lagi lebih dalam sebetulnya, karena kadang-kadang ya ilmu itu kan tidak cukup hanya di perkuliahan atau di bangku kelas aja gitu ya. Kalian bisa dengan mudah mengakses segala bentuk informasi dari mana saja sebetulnya, sehingga tidak hanya nanti muncul jawabannya, jadi kamu selama ini ngapain belajar PR presentasi gitu. Gitu ya, belajar jurnalis ngapain ya, nulis, kebanyakan bikin berita kita gitu ya. Jadi
ya tidak seperti itu juga gitu. Ada banyak faktor-faktor lain, elemen-elemen yang mungkin lebih penting daripada itu yang seharusnya bisa terfikirkan ketika membayangkan kata PR ataupun jurnalis. Tadi ya ketika misalnya kalau saya ditanya apa yang kamu pikirkan tentang PR? Kalau orang PR secara keseluruhan ya, orang-orang PR ditanya, pasti yang jawabannya adalah dua, antara citra atau reputasi. Pasti itu yang akan muncul. Karena apa? Segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh PR, ujungnya atau goalnya itu adalah citra dan reputasi. Gitu sih. Ya, jadi saya agak bingung kalau PR. Gitu Kalau sih. dari Pak Ya. Jamal sendiri gimana nih tanggapannya tentang jurnalis nulis? Ya kalau saya sih saya langsung bilang bahwa ini agak keliru ya. Saya agak keliru karena kan mata kuliahnya saja ada PR writing ya. Tidak hanya presentasi tapi juga kalian kan menulis ya. Jadi tidak tepat lah kalau menurut saya. Nah, ini dia. Ya, itu tadi. Jadi, dia menyebutkan mata kuliahnya. PR, lobby nego, dan jurnal berita. Gimana nih? Ya itu, jadi yang saya lihat berarti pemahaman teman-teman saat ini ya hanya sebatas kepada apa yang didapatkan selama perkuliahan. Padahal kan harusnya melampaui dari apa yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan itu tadi yang seperti yang saya bilang tadi, gitu ya. Jadi jangan menyebutkan satu profesi. Kan kita bicara soal profesi ini ya, karena PR dan jurnalis itu adalah profesi sebetulnya. Jadi carilah scope yang lebih luas dari itu ketika Anda memikirkan profesi A dan profesi B ini gitu. Ya, jadi bukan kalau lobby dan nego itu adalah bagian dari proses yang dilakukan oleh seorang PR ya, seperti itu. Dan mata kuliah. Ya, jadi harus banyak lagi belajar, harus banyak lagi memahami gitu. Jadi jangan masuk kuliah cuman duduk dengerin tapi habis itu tidak dipahami ya, jangan seperti itu gitu. Dari Pak Jamal sendiri, apakah jurnalistik hanya membuat berita, Pak? Sama itu tadi, sama kelirunya. Makanya saya bilang dari awal bahwa perbedaan itu bukan perbedaan keilmuan ya, karena itu kebutuhan pasar aja, kebutuhan industri, makanya dibedakan. Kalau secara keilmuan ya emangnya sebagai seorang jurnalis kalian tidak melakukan lobby dan negosiasi? Melakukan dong, kan narasumber tidak selalu mau ditemui ya, butuh kemampuan lobby, butuh kemampuan negosiasi di situ. Jadi itu yang saya katakan tadi, mungkin karena keterbatasan digambarkan ke satu kata ya, sehingga muncul hal seperti ini. Dua kata. Iya, dua kata. Iya, Lobby. mungkin ya muncul seperti itu. Tapi menurut saya itu tadi terjebak dalam perbedaan yang menurut saya tidak penting. Kalau perbedaannya itu perbedaan ilmuwan, itu baru kita bisa perdebatkan kalau menurut saya. Tapi kalau masih satu keilmuan, ya skillnya mesti dimiliki oleh PR. Menulis berita harus mampu seorang PR. Begitu juga dengan seorang jurnalis. Oke, Jadi itu jawaban dia lainnya mungkin dari teman-teman e-commerce yang mengisi question box ini di ini. benak teman-teman e-commerce Ya. saja nih. Iya. Jadi apa yang dibilang Bu Sita dan Pak James tadi agar tidak keliru, coba mencari jangkauan informasi itu lebih luas biar bisa teman-teman memaknai sendiri sebenarnya PR dan jurnalistik itu bagaimana sih gitu. Teman-teman biar tidak keliru ini kayak satu kata tapi nulis dua kata, dari situ aja sudah keliru teman-teman yang mengisi ini. Nah, mungkin segmen terakhir Bapak Ibu dosen dari Pak James dan Bu Sinta ini mungkin juga bertujuan untuk memberi inspirasi ataupun motivasi ke teman-teman e-commerce yang nonton nanti, yang dimana nanti akan ditampilkan dari teman-teman sosial media apa sih yang membuat mereka condong ke PR dan jurnalistik. Nah, mungkin dari beberapa pandangan dan pendapat mereka yang membuat mereka tertarik, mungkin dari Bapak dosen dan Ibu dosen bisa memberikan mereka motivasi lah agar mereka lebih semangat mungkin dalam memilih konsentrasi nanti. Apa sih yang membuat kalian condong ke PR atau jurnalistik? Ada yang menjawab bersuara dan menyuarakan. Itu sih Min, bersuara dan menyuarakan. Jadi maksudnya mungkin PR itu bersuara, jurnalistik menyuarakan, begitu apa gimana nih? Itu cuma perbedaan imbuhan sih sebetulnya. Iya. Iya nggak sih? Dua-duanya harus Bersuara dan dua-duanya kita bicara soal suara ya. Ya.
kita bicara soal publikasi konteksnya, kita bicara soal bagaimana mengkomunikasikan apa yang dari dalam keluar, dari luar ke dalam, kan gitu konteksnya. Jadi bersuara dan menyuarakan itu sebetulnya konteksnya hampir sama, ya, karena memang lagi-lagi kalau di PR sendiri atau humas sendiri, apa yang disampaikan oleh seorang humas, seorang PR itu mewakili, ya kan, mewakili dari apa yang ada di dalam atau apa yang terjadi di dalam internal organisasi kepada orang-orang yang ada di luar sana, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, sehingga tidak hanya bersuara tapi juga menyuarakan apa yang terjadi dari dalam pun juga yang terjadi di luar kepada orang-orang yang ada di dalam, gitu. Ya, jadi ini kalau saya boleh menanggapi hanya perbedaan imbuhan sebetulnya. Gitu. Kalau dari Pak Jamil sendiri, Ya kalau saya melihat ini yang membuat kalian tertarik ke PR dari jurnalistik ya, bersuara dan menyuarakan, ini tidak salah sepenuhnya ya. Mungkin dia ingin ya hasratnya tinggi untuk sebagai seorang komunikator mungkin ya. Jadi ya kalau misalnya menjadi seorang jurnalis ya dalam konteks media massa, jurnalis itu komunikator. Dia yang membuat pesannya, dia yang menyuarakan pesannya. Dalam konteks perusahaan, institusi pemerintah ya orang PR itu komunikatornya. Dia yang menyuarakan apa yang ada di dalam benak maupun di dalam ucapan pemerintah atau perusahaan. Ya, tidak 100% salah. Imbuhannya aja ya. apa yang membuat kalian condong ke PR atau jurnal, tertarik jurnalistik dari dulu karena menulis berita itu asik? Nah ini Mungkin perlu dijawab tadi. ini. Pak James dulu mungkin. Ya. Saya sekali lagi ya ingin mengatakan bahwa beda pendapat sedikit lah ya, misalnya terkait dengan suka dan tidak suka gitu ya. Tidak masalah kita kan ada duka, ada sukanya gitu ya, karena begini kalau menurut saya, privilege ya, memiliki passion itu privilege ya. Tidak semua orang mampu. Bu Sinta kalau menurut saya sebelum dia sampai di titik dia sangat menyukai profesinya sekarang, itu pernah berada di titik di mana dia tidak menyukai apa yang dia lakukan. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan baik itu jaringan, baik itu secara intelektual dan segala macam, itu kemudian beliau menemukan bahwa itulah passionnya. Jadi itu sebuah privilege, passion itu. Bagi saya, kalau misalnya saya belum punya banyak pengetahuan, belum punya banyak skill, belum punya apa-apalah gitu ya. Kalau saya sih logikanya, ya kerjakan aja apapun yang ada. Nanti dulu urus passion, karena passion itu privilege. Semakin kamu punya banyak pengalaman, knowledge, skill dan lain-lain, barulah kemudian kamu lebih independen untuk memilih passion. Ini dia udah dapet passion itu dari awal ini ya. Menurut saya sebuah privilege bagi ini anak ini gitu ya. Dia tertarik jurnalistik karena menulis berita itu asik gitu kan. Ini sangat-sangat privilege kalau menurut saya gitu. Itu tanggapan saya. Oke, jadi itu ya, bicara soal passion itu kenapa dari awal saya tekankan temukan passion Anda gitu ya. Makanya jadi saya bilang ketika kalian memilih jurusan ilmu komunikasi, seharusnya sudah tahu apa yang kamu lakukan sehingga kamu memilih jurusan ilmu komunikasi tersebut gitu. Ya terus terang kalau saya ditanya kenapa saya milih komunikasi, dulu saya jurnalis. Ya, awal kenapa saya memilih komunikasi karena saya wartawan di sebuah harian di sebuah harian grupnya Jawa Pos ya di kota saya. Nah itulah yang membuat atau menjadi alasan besar saya untuk masuk ilmu komunikasi sebetulnya sebelum saya masuk ke dunia PR justru gitu ya, dibandingkan dengan jurnalis. Tapi sekali lagi, apakah saya ketemu passionnya mungkin sama kayak anak ini? Sudah dari awal saya sudah ketemu passion saya bahwa sebegitu sukanya saya ketika ketemu dengan banyak orang gitu ya, kemudian harus berkompromi tentang sesuatu hal, kemudian menjadikan itu ke dalam atau merumuskan itu ke dalam satu pemikiran gitu ya, dan pemikiran itu kemudian disampaikan lagi ke banyak orang. Nah, kembali ke apa yang disampaikan oleh Pak James, dia beruntung sudah menemukan passionnya sejak awal. Itu juga yang saya alami gitu ya. Ketika passion itu sudah kalian temukan sejak awal dan
saya sarankan memang itu harus ditemukan sejak awal, jadi jangan menunggu pengalaman dulu. Kalau saya boleh bilang gitu sebetulnya, jangan menunggu pengalaman dulu, karena ketika kalian mulai duduk di bangku sekolah, sebetulnya saya yakin teman-teman itu sudah tahu apa yang paling suka atau apa yang sangat diinginkan oleh teman-teman untuk menjadi tujuan masa depan. Itu kenapa sekarang kalau anak-anak usia sekolah gitu ya, kita let's say seperti itu, usia sekolah, orang tua masa kini gitu, sejak dari dini berusaha untuk menemukan passion anaknya. Itu kenapa ada banyak sekali tempat-tempat tes, terutama psikologis ya, yang menawarkan bagaimana menemukan passion si anak. Dan tidak sepenuhnya salah, karena memang itu akan terlihat sejak dini. Seperti itu. Soft spoken. Apa yang membuat kalian condong ke PR atau jurnal? PR cowok-cowoknya soft spoken, jurnal act of service semua. Wah, ini nggak ngerti. Ini tergantung keadaan ya, sebetulnya tergantung keadaan. Kalau saya boleh bilang tergantung keadaan ya, karena tidak sepenuhnya akan soft spoken ketika berada dalam situasi krisis gitu ya. Walaupun mesti di depan kamera tetap harus soft spoken seperti itu. Tapi kalau jurnalis dibilang act of service semua, saya pikir ya hampir semua profesi pekerjaan akan selalu act of service, ya nggak sih? Ya, karena ya seperti yang dibilang sama Pak James tadi gitu kan, kita harus melakukan apapun itu yang ketemu di depan, kebetulan itu jadi pekerjaan pertamanya, ya sudah lakukan semua, mau nggak mau kita jadi act of service gitu kan. Nah seperti itu sih. Gimana nih tanggapan dari Pak James sendiri? Oh, saya sih terus terang tidak terlalu mengerti maksudnya of service ya. Ini sih pengetahuan saya lebih dekat dengan ini ya, relationship ya. Iya, Nah, betul. kebetulan Love language. ya saya agak terlalu connect Pak ya hal begini. Jadi mungkin cukup dari jawaban Sinta tadi. Jadi mungkin itu dia si Des dari segmen 1 mungkin Bu Sinta dan Pak Jen, dan segmen 2 mungkin sebelum kita di ujung diskusi, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan ke penonton mungkin dari Bu Sinta dan Pak James untuk teman-teman e-commerce. Ada beberapa Pesan atau ya, motivasi pesan gitu atau buat motivasi teman-teman untuk e-commerce. mereka. Mungkin dari Bu Sinta bisa. Oke, nggak banyak ya sebetulnya. Bagi teman-teman yang saat ini sedang kebingungan atau sedang mencari jati dirinya, apakah mau ke humas atau mau ke jurnalis, kalau saya berpesan, pelajari dan pahami apa yang memang menjadi kembali lagi passion Anda. Ya, karena ketika Anda mempelajari sesuatu yang bukan menjadi passion Anda, meskipun Anda berusaha untuk mencintai pekerjaan itu, tetapi bukan passion Anda, maka akan merasa berat sampai kapanpun ketika Anda menggeluti bidang tersebut. Nah, itu kenapa temukan dulu passionnya, baru kemudian jalankan itu, baru kemudian Anda bisa mencintai pekerjaan itu. Gitu. Iya. Motivasi buat teman-teman di luar sana, khususnya para e-commerce, bisa dicontoh untuk mencintai apa yang dilakukan. Dari Pak Jangnya? Ya ini part yang menurut saya nggak terlalu lihai ya membeli motivasi. Intinya begini aja, jangan malas ya menurut saya. Kalau saya malas ya, nggak mungkin saya memberikan motivasi bisa mendorong kalian melakukan sesuatu sementara kalian itu nggak punya minat, nggak punya keinginan sendiri. Saya kan nggak bisa mengatakan bahwa kamu harus belajar ini sampai saya geret ke kos kalian, kan nggak bisa. Jadi selemah-lemahnya iman ya kan, selemah-lemahnya suara yang bisa saya katakan, jangan malas, entah itu untuk apapun. Belajar hal baru jangan malas ya. Berdiskusi, belajar itu jangan pernah malas. Dan ini ya, konsisten. Orang nggak konsisten bisa sukses itu privilege. Ya, tapi orang yang sukses itu rata-rata orang yang konsisten. Itu aja. Singkat padat, jangan malas ya teman-teman. Intinya jangan malas. Kalau tadi dari Sinta itu tentang passion, ini lebih ke jangan malas aja sih. Tergantung dari diri masing-masing lagi gitu. Karena ada kan kata-kata di sosial media tuh, jangan kebanyakan nonton
orang memberikan motivasi, percuma 1000 motivasi dengar tapi kerjanya tidur aja terus. Iya, kerjanya nonton motivasi. Nonton motivasi kerjaannya gitu. Gimana cerita? Secara tidak langsung Bapak Ibu dosen kita bilang ke teman-teman e-commerce semua, kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri, kalau tidak ada hal yang lebih ingin dilakukan, tidak akan Tercapai ya tujuannya. tercapai tujuannya teman-teman ingin capai. Jadi semua hal yang ingin kita lakukan, usaha dari diri sendiri juga. Jangan lupa bertanya ke diri sendiri lah, apakah kita akan memilih jalan ini, apakah kita bisa menguasai hal tersebut gitu. Jadi semua balik lagi ke diri sendiri. Tuh, ikhtiar dulu baru tawakal Benar. gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dosen mungkin kita berdua mengucapkan terima kasih yang banyak karena Terima kasih banyak. diskusi ini tentunya sangat bermanfaat juga buat teman-teman. Banyak di luar ngasih ya. informasi-informasi baru lah gitu ya. Apalagi tadi kan kita mengadakan Madilog Public Relation versus Jurnalistik ini untuk menjawab kebingungan teman-teman di luar sana tentang harus ambil apa ya, apa sih public relation dan jurnalistik gitu. Jadi tentunya kita berterima kasih banyak karena sudah mau membersamai kita di sini dan memberikan motivasi juga tadi di akhir. Semoga teman-teman e-commerce termotivasi. Ya, di luar kita berdua juga pasti teman-teman e-commerce Universitas Mataram juga nonton, dan juga teman-teman di luar Unran juga bisa nonton sebagai informasi buat teman-teman di luar sana. Jadi mungkin Pak James dan Bu Sinta kita ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin bisa kita salam komunikasi dulu ke kamera. Kita ke mana ini? Oh, ke sini ya? Yang ke tengah. Indes bisa pimpin salam komunikasi. Salam komunikasi. Ide aksi komunikasi. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini saat nanti diupload. Semoga termotivasi, semoga memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman, dan jangan bingung lagi mengenai PR dan jurnalistik. Sampai ketemu di segmen-segmen Madilog selanjutnya, dan kalau teman-teman mungkin mau request kita perlu bahas apa yang buat teman-teman itu makin tertarik gitu buat nontonin kita di HDC maupun Madilog, silakan request baik itu melalui YouTube, kolom komentar maupun di Instagram atau akun media sosial Himikom Unram yang lainnya gitu. Jadi mungkin sekian dari kami. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Madilog selanjutnya.